kabar? Balik lagi di channel aku, nama aku Valencia. Dan hari ini aku mau membahas tentang dua parfum niche dari Maison Francisco Kurkdjian. Yang pertama adalah Oud Satin Mood, ini yang versi Eau de Parfum. Dan yang kedua adalah Oud Silk Mood, tapi ini yang versi Extrait de Parfum. Jadi kalau kalian penasaran sama dua parfum ini, please keep on watching. Oke, sebelum kita mulai aku mau bilang dulu kalau dari feel aku, Oud Satin Mood itu warnanya jauh lebih gelap dibandingkan Oud Silk Mood. Walaupun Oud Silk Mood itu adalah konsentrasinya Extrait de Parfum, dia warnanya lebih muda kayak silver abu-abu, sementara yang Oud Satin Mood dia warnanya kayak ungu gelap. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah Oud Satin Mood. Kita akan bahas dulu tentang notes-notesnya. Jadi di Oud Satin Mood kalian akan mendapatkan notes Oud, Bulgarian Rose, Turkish Rose, Benzoin, Vanilla, dan Violet. Oke, sekarang kita akan semprot sedikit dulu. Oke, sekarang kita akan bahas pengalaman aku sama parfum ini. Ketika kalian pertama kali semprot, kalian akan mendapatkan aroma powdery rose. Itu paling nggak di hidung aku ya. Di hidung aku dia openingnya adalah powdery rose yang sedikit jammy, dan dia juga memiliki vanilla di openingnya. Tapi nanti lama-lama kalian baru akan merasakan aroma oudnya mulai muncul di permukaan. Oud di sini itu bukanlah oud yang skanky sama sekali. Menurut aku oud di sini itu adalah oud yang clean dan refined. Dan karena di sini ada benzoin dan vanillanya, jadi mereka menambahkan kesan gourmand ke parfum ini. Dan di parfum ini juga memiliki sedikit sweetness yang membuat parfum ini itu bisa diterima banyak orang. Jadi walaupun seseorang itu nggak suka sama oud, mereka paling nggak bakalan suka sama parfum yang satu ini karena dia masih ada sweetness dan oudnya itu bukan note yang paling dominan. Dan menurut aku ini itu adalah salah satu parfum yang terbilang cukup unik dan masih berkesan niche, tapi masih bisa diterima banyak orang dan termasuk mass appealing untuk kategori niche. Oke, sekarang kita akan membahas tentang projection dan longevity dari parfum ini. Kalian gak usah ragu lagi karena projection dan longevity-nya itu bagus banget. Untuk projection, tadi aku cuma semprot sekali dan dia udah project kemana-mana. Jadi aku bilang projection dia ini strong. Terus untuk longevity, aku udah pernah tes ini sebelumnya dan kalian bisa dapetin minimal 8 jam pemakaian di kulit. Dan kalau kalian pasang ini di pakaian, kalian bisa dapetin 12 jam ke atas. Kalau menurut aku dia ini unisex. Kalau menurut aku dia lebih leaning sedikit feminin, tapi cowok masih bisa pakai. Jadi tenang aja, kalau kalian cewek atau cowok kalian masih bisa pakai parfum ini. Untuk occasion ya, menurut aku kalian lebih cocok pakai ini untuk acara-acara formal aja, dan kalian harus pakai ini di malam hari karena kalau kalian pakai ini di siang hari dia bakalan ganggu dan agak glowing. Nah, menurut aku dia ini adalah salah satu parfum yang elegan dan classy, tapi aku nggak bakalan bilang parfum ini seksi karena menurut aku ini parfum belum masuk ke kategori seksi versi aku. Kalau seksi menurut aku itu kayak Grand Soir, itu seksi banget. Kalau ini menurut aku lebih kayak sensual, tapi dia belum cukup seksi. Oke, karena kita akan lanjut ke parfum yang kedua, yaitu Oud Silk Mood Extrait de Parfum. Aku mau semprotin dulu ya. Di openingnya kalian akan mendapatkan aroma yang sedikit green, agak fresh, dan agak medicinal. Kita akan bahas dulu mengenai notes-notesnya. Jadi di fragran 3 aku lihat notes itu kayak cukup simple, yaitu ada oud, rose, papyrus, dan chamomile. Jadi di openingnya itu yang tadi aku bilang, dia itu ada aroma kayak papyrus dan chamomile-nya, dan itu memberikan efek herbal green yang agak relaxing. Oke, sekarang kita akan bahas pengalaman aku. Kalau aku boleh jujur, ketika aku nyium ini, aku nggak berasa oudnya sama sekali. Aku hampir nggak bisa nyium oudnya sama sekali karena di sini yang paling prominent adalah green notes-nya, yang seperti aku bilang dia ada notes aromatik dan itu adalah notes yang paling prominent di parfum ini. Aku masih bisa ngerasain rose ya, tapi aku nggak tahu oudnya itu di sini ada di mana. Jadi di hidung aku nggak gitu ngerasain oudnya. Menurut aku note yang paling prominent di sini itu adalah campuran papyrus dan chamomile-nya dengan sedikit rose. Dan menurut aku parfum ini tuh nggak ada sweetness-nya sama sekali. Jadi kalau kalian ngarepin kayak Oud Satin Mood dan dia ada sweetness-nya, kalian berharap Oud Silk Mood dia ada sweetness-nya juga, buang pikiran itu jauh-jauh karena di sini tuh sama sekali nggak ada sweetness-nya. Kalau aku bisa bandingin, Oud Satin Mood itu lebih kayak kalau kalian mau ke pesta terus mau having fun. Kalau Oud Silk Mood itu kalau kalian mau ke pesta untuk urusan bisnis. Kalau menurut aku Oud Silk Mood ini dia memiliki kesan yang sedikit serius, tapi dia juga memiliki efek yang calming. Mungkin karena ada chamomile-nya. Jadi dia itu kalau ketika kalian pakai, kalian tuh kayak merasa tenang gitu. Oke, kita akan ngebahas tentang longevity dan projection dari Oud Silk Mood Extrait de Parfum ini. Kalau menurut aku dia longevity-nya gila banget. Karena aku ingat aku pertama kali pakai ini waktu itu jam 4 sore. Terus malamnya jam 12 pas aku mau tidur aku masih bisa nyium. Besok paginya aku masih dapat whiff dari parfum ini. Jadi dia ini salah satu parfum yang longevity-nya amazing banget. Dia tuh aku bilang
extra long lasting. Untuk projectionnya emang dia nggak segila Oud Satin Mood. Kalau Oud Satin Mood itu projectionnya lebih gila. Kalau menurut aku dia ini kategori projectionnya moderate to strong, tapi kalian bakalan masih ngerasain parfum ini sepanjang hari. Jadi menurut aku dia ini masih salah satu parfum yang worth it kalau kalian mau coba. Oh ya, tadi aku sempat lupa, kalau menurut aku Oud Silk Mood itu dia masih kategorinya parfum yang linear, karena setelah kalian semprot dia nggak banyak berubah. Dan dia ini menurut aku pribadi secara occasion dia itu cocok dipakai di daytime karena dia nggak se-glowing dan oudnya nggak gitu berasa kayak di Oud Satin Mood. Jadi dia ini kalau kalian masih mau pakai di daytime buat acara-acara formal yang di siang hari, kalian masih bisa. Menurut aku Oud Silk Mood ini juga salah satu parfum yang kesannya classy dan elegan, cuma beda vibe-nya sama Oud Satin Mood. Kalau Oud Satin Mood itu kalian mau di notice, kalau Oud Silk Mood itu kalian kayak classy dan elegan yang lebih down to earth. Jadi kalian itu kayak lebih santai dan kayak kalem gitu. Sementara kalau Oud Satin Mood kalian lebih outgoing dan kayak mau dikenal orang gitu. Oke, conclusion time. Jadi menurut aku dua-duanya ini sama-sama parfum yang enak. Cuma bedanya kebanyakan orang lebih suka Oud Satin Mood karena pertama dia lebih manis, dia ada sweetness-nya, dan dia itu masih berkesan gourmand, dan kebanyakan orang itu suka sama parfum gourmand. Sementara kalau Oud Silk Mood Exquisite Parfum ini dia itu lebih berkesan green dan aromatik, dan gak semua orang suka parfum yang green dan aromatik. Selain itu dia baunya juga lebih linear dibandingin Oud Satin Mood. Oud Satin Mood itu masih ada kayak berubah-berubah nanti. Sementara kalau Oud Silk Mood itu kalian dari 15 sampai 20 menit ke awal, bau yang kalian dapetin itu sama kayak bau yang kalian dapetin di akhir. Jadi dia ini lebih kurang unik lah dibandingin Oud Satin Mood, tapi dia masih parfum yang enak, dan seperti aku bilang tadi dia itu longevity dan projectionnya juga bagus banget, apalagi longevity-nya, jadi dia masih worth it. Kalau Oud Satin Mood dia juga menurut aku lebih bagus dipakai malam hari, jangan coba-coba pakai ini di siang hari karena itu glowing, dan dia ini lebih cocok sama acara-acara formal. Kalau Oud Silk Mood dia itu bisa dipakai daytime atau nighttime menurut aku, dan dia ini lebih versatile dibandingin Oud Satin Mood. Tapi menurut aku tetap kalian lebih baik reserve ini untuk acara-acara formal atau acara-acara spesial aja, karena parfum ini itu bukan parfum yang bisa dipakai sehari-hari. Oke guys, jadi itu aja video aku hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kalian suka konten kayak ini untuk di like dan subscribe ke channel aku dan aktifasi notification bell, jadi kalian akan ke notify ketika aku upload video yang baru. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Goodbye.